Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Rumah Nenek part yang pertama. Cerita pada kali ini ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Simak baik-baik. Nah, kali ini aku akan membacakan cerita dari Mbak Ratna Dewi Lestari lagi. Jadi kemarin kan ada tuh gulai daging buatan ibu. Untuk kalian yang belum menonton, segera tonton ya teman-teman, karena itu ceritanya menarik. Dan sekarang ceritanya berjudul Rumah Nenek. Dan sekarang masuk ke part yang pertama dulu ya teman-teman. Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Pagi itu kulihat mama begitu sangat semangat. Pakaiannya rapi dan sangat rapi sekali. Mau kemana mah? Pagi-pagi udah seger banget, tanyaku penasaran. Mama hanya tersenyum simpul dan juga membelai rambutku. Nenek minta diantar ataupun dianterin lihat rumah. Kata nenek tinggal di kota itu sumpek, pengen tinggal di daerah pelosok katanya, bertani dan juga pelihara ayam, jawab mama dengan lembut. Alisku terpaut. Nenek mau pindah rumah segede itu mau dikemanain, dijual kan sayang. Sayang dong ma, rumah nenek itu terlalu elit. Ya kok malah mau pindah, protesku. Mama menatapku dalam-dalam, tapi senyum tidak pernah hilang dari wajahnya. Kalau sudah banyak makan asam garam kehidupan, terkadang harta tidak menjadi kunci kebahagiaan. Kenyamanan dan hati yang tentram itu tujuan utama. Aku kemudian menatap mama heran, cuma bisa manggut-manggut. Entahlah, orang dewasa memang aneh. Sudah enak tinggal di rumah yang lumayan mewah di tengah kota pula, di mana semua serba ada dan gampang didapat. Kok malah mau pindah ke pelosok? Gas, mama titip adikmu si Gandhi. Mama mungkin lama baru pulang. Nanti makan disiapin bijumi. Kak Ajeng pulang malam katanya. Cerocos mama sebelum menghilang di balik pintu setelah mengucap salam. Aku menjawab dengan pelan dan juga mendoakan supaya mama berada dalam keadaan baik-baik saja. Kembali meraih gadget dan juga memainkan game yang kusuka. Ya, aku adalah Bagas, umurku 15 tahun, kelas 9 di SMP swasta di kotaku, Surabaya. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Adikku Gandhi, umurnya 10 tahun, masih kelas 5 SD. Sedangkan kakakku Ajeng bekerja di sebuah restoran elit dan menjabat sebagai seorang manajer. Ya lumayan untuk seorang cewek. Dia termasuk orang yang mandiri dan wanita karir yang diincar banyak sekali lelaki. Mamaku namanya Rina Astuti, seorang single parent setelah bercerai dari papa yang sekarang entah berada di mana. Profesi mama adalah seorang guru bahasa Inggris di salah satu SMA negeri yang cukup populer di kota di mana kami tinggal saat ini, yaitu Surabaya. Sedangkan nenek selama ini hidup hanya berdua dengan Bulik Desi, anak bungsunya. Rumah yang nenek tempati memang termasuk elit, karena nenek kaya, mobil pun ada 2. Nenek punya 5 anak. Mamaku anak keempat di atas bungsu dan paling dekat dengan nenek karena rumah kami yang paling dekat. Budi-budi yang lain semua tinggal di kota berbeda. Umur nenek sudah 85 tahun, tapi nenek masih terlihat energik dan tidak bisa diam. Kata orang nenek awet muda, dan nampak 30 tahun lebih muda dari umur yang sebenarnya. Bulik Desi yang masih melajang menjadi salah satu alasan nenek untuk tetap tinggal di rumah besar dan mewah itu. Dan ketika Bulik Desi dilamar orang beberapa waktu lalu, barulah pagi ini ku dengar nenek mau menjualnya. Ya mungkin hanya Bulik Desi yang jadi alasan utama menurutku. Memang bukan urusanku, tapi entah kenapa rasanya sayang sekali rumah bagus, besar dan mewah itu harus dijual, apalagi letaknya di pusat kota. Sekarang menjadi rumah di pelosok,
Mendengarnya saja aku enggan, apalagi untuk tinggal di sana. Oh enggak, hari ini aku memang tidak sekolah, santai di rumah dan bermain game. Karena semenjak pandemi sekolah daring. Tapi tidak dengan sekolah Gandhi, ia tetap bersekolah meski hanya beberapa jam saja. Menjelang tengah hari Gandhi pulang sekolah dan langsung menanyai soal mama. Mah, mama belum pulang. Aku hanya melirik sekilas dan kembali menatap layar ponsel. Mama hari ini pergi sama nenek, katanya mau lihat rumah. Jawabku sekenanya. Oh begitu, pesan mama. Kalau mau makan ya minta sama Bicumi saja. Tidur siang dan jangan lupa ngaji. Ucapku menirukan gaya mama. Gaya banget sih mas. Dianya sendiri gak ngaji. Cibir Gandhi. Lidahnya terjulur kepadaku dan terkekeh mengejek. Hei bocah, enak aja kamu. Mas juga ngaji tahu, sungutku. Bantal kursi melayang tepat mengenai jidat Gandhi. Ia meringis sembari tersungut-sungut menuju kamarnya. Menjelang makan malam, Kak Ajeng pulang diantar pacarnya Mas Sadawira. Aku membuka pintu dan melihatnya kesal. Di mana tepat saat menuju ruang tengah, kulihat siluet bayangan Kak Ajeng sedang berciuman dengan pacarnya. Itu menjijikan. Dengan wajah dingin aku menatapnya. Meski Mas Sadawira tadi sempat menyapa dan tersenyum ke arahku, aku tidak membalasnya hingga ia menghilang dari pandangan dan aku tetap berwajah masam. Kamu kenapa, Dik? Disapa Mas kok malah diam aja sih? Protes Kak Ajeng saat kami melangkah masuk secara beriringan. Kakak itu kenapa sih? Jadi cewek kok mau dicium cowok? Kan bukan muhrim. Kata Pak Ustadz, cewek sama cowok yang belum menikah dilarang bersentuhan, bukan muhrim. Apalagi ciuman, itu dosa. Omelku panjang lebar. Kak Ajeng menghentikan langkah dan menoleh ke arahku. Kamu tadi ngintip ya? Dosa tahu. Aku hanya mengangguk. Takut mau bicara melihat mata kakak yang hampir mau keluar. Wajah cantiknya jadi serupa kuntilanak, seram sekali. Tanpa menghiraukanku, Kak Ajeng berlalu begitu saja. Aku masih mematung di tempat dan tersadar saat suara mobil mama terdengar di luar. Derap langkah kaki mama terdengar mendekat. Ia tersenyum manis dan mengangkat tentengan di kedua tangannya. Apaan tuh mah? Tanyaku dengan girang. Nih, pizza sama martabak. Juga ada sate untuk kita makan malam. Wah, makan enak nih. Seru Gandhi yang tiba-tiba datang entah dari mana. Kok tumben mah? Tanyaku. Nanti mama ceritain, sekarang kita makan dulu. Janjinya. Kami akhirnya menuju meja makan. Tidak lama kakak kemudian keluar dengan rambut yang terlilit handuk dan pakaian yang sudah berganti. Wangi sabun mandi menguat dari tubuhnya. Wah, makan enak nih mah. Serunya, ia lalu duduk berhadapan denganku. Aku yang masih takut melihatnya memilih mengangkat piring berisi sate dan membawanya ke ruang keluarga. Mau kemana guys? Yuk makan sama-sama, ajak mama. Aku hanya menoleh dan menggeleng, sempat melirik ke arah Kak Ajeng yang masih melempar tatapan sinis kepadaku. Saat makan ku dengar mama berbincang dengan Kak Ajeng dan juga Gandhi. Jadi mah, kita ikut nenek, terus rumah kita gimana? Kak Ajeng terdengar gusar. Mah, jangan pindah dong. Salahku. Rumah ini rencananya mau mama sewain. Jadi kalian mau gak mau harus ikut. Kalau sampai gak mau ikut, kalian mama pecat jadi anak. Mama ini gimana sih? Seperti mau mama, hari ini kami pindah ke rumah baru nenek. Rasa kesal masih menyelusup di dalam hati. Pindah ke daerah perkampungan tidak pernah terlintas di pikiranku barang sedetik saja. Sungguh membayangkan tempat sepi dan juga banyak pepohonan membuatku bergidik ngeri. Bagaimana jika malam ada makhluk seperti kuntilanak dan juga pocong yang bertengger di pepohonan? Menyeramkan kan? Yah, begitulah batinku. Bagas, kamu kenapa? Dari tadi diem aja. Lihat tuh Gandhi sama Ajeng, nikmati banget suasana perjalanan. Suara lengkingan mama menyentak dan membuyarkan lamunanku. Bagas tuh kan gak mau pindah mah,
Padahal cuma melipir sedikit dari rumah lama doang. Kalau kakak mah senang aja. Di sini lebih banyak pohonnya, timpal Kak Ajeng. Oh, Gandhi juga suka. Enak kayaknya mah, main sama anak-anak di perkampungan. Gak banyak mobil yang lewat. Seluruh Gandhi yang tambah memojokkan posisiku. Aku hanya mendengus kesal, apa-apaan mereka ini. Ya karena apa? Sepertinya kompak untuk membuatku sangat kesal. Sepanjang perjalanan menuju rumah nenek terasa amat lama dan membosankan. Mama bilang dekat tapi kok perasaan gak sampai-sampai. Baru saja hendak protes, mobil tiba-tiba berbelok ke kiri, masuk lorong yang lumayan lebar. Tidak lama ada gerbang dengan tulisan Kampung Tentram. Mataku memicing melihat suasana kampung yang ya not bad lah, rapi dan bersih. Sepanjang jalan kebun sayur mayur di sisi kanan dan kiri jalan. Empang dan juga sawah terbentang luas, benar-benar hijau. Wah, Mama, ini mah namanya back to nature. Pemandangannya keren kali. Kak Ajeng tampak sumringah. Kali ini aku setuju dengan Kak Ajeng. Suasananya benar-benar memang adem dan memanjakan mata. Kulihat beberapa orang petani sempat menghentikan pekerjaannya dan memandang ke arah mobil. Meski kaca tidak diturunkan, mereka tetap melemparkan senyum soal menghormati kedatangan kami. Entah kenapa hati ini terasa sangat adem. Perlakuan mereka sangat bertolak belakang dengan orang kota yang notabene-nya lo ya lo, gue ya gue. Seketika hatiku terasa adem dan senyum tiba-tiba tersungking tanpa aku sadari. Namun, itu tidak berlangsung lama saat mobil kembali berbelok ke kiri, masuk ke dalam lorong yang jauh lebih sempit. Suasana terasa berbeda, dadaku serseran melihat pohon rindang dan berukuran besar di kiri dan kanan jalan. Masih banyak semak-semak dan rumah-rumah kosong yang sebagian rusak dan dipenuhi lumut. Hanya beberapa rumah yang terisi, tapi tidak tampak penghuninya. Horor banget, lirihku. Halah dasar penakut kamu. Namanya juga kampung, ya wajar banyak rumah yang kosong dan pohon-pohon gede. Mungkin banyak orang yang pindah ke kota. Kak Ajeng berspekulasi. Terus kita yang dari kota pindah ke kampung, cibirku. Gas, kalau kamu masih cerewet, ntar mama tinggal di sini loh. Suara mama tiba-tiba membahana. Membuat nyaliku ciut, aku memilih diam dan tidak menyaut apapun. Daripada mama murka, terus aku ditinggal beneran di tempat serem seperti ini. Mobil akhirnya masuk ke pekarangan yang luas dan menepi tepat di sebuah rumah kuno. Seperti rumah peninggalan Belanda. Dah, ayo turun. Nenek sama Bik Cumi sudah menunggu di dalam, ajak mama. Kak Ajeng dan juga Gandhi langsung turun, menatap dengan antusias rumah yang dinilai antik dan adem. Sedangkan aku, entah kenapa perasaanku tidak enak. Bulu kuduku seketika berdiri, enggan untuk melangkah mendekat. Kamu mau berdiri sampai kapan di situ, Gas? Kak Ajeng menatapku dengan sinis. Iya. Sembari mengetak kakiku, aku kemudian akhirnya masuk ke rumah bergaya Belanda yang terkesan sinup. Hawa anyep seketika menyergap tubuhku, tengkukku terasa berat dan juga meremang. Kulihat mama pun sepertinya kurang nyaman, begitu juga Gandhi. Cuma Kak Ajeng yang nampak biasa dan sibuk menelepon sedari masuk ke dalam rumah. Ibu, Bik Cumi, kalian di mana? Mama terlihat khawatir dan bergegas mencari dua orang yang tidak nampak saat kami tiba. Suasana terasa hening dan juga sepi. Kakak, kita bantu cari nenek, yuk. Kok nenek gak nyambut kedatangan kita ya? Aku mengangguk dan mengiyakan ucapan Gandhi. Kami pun mencari nenek di luar rumah. Kemudian terdengar suara langkah kaki seperti menginjak dedaunan dan ranting. Iya, halaman nenek penuh dengan pepohonan dan daun-daun mengering, seperti tidak terurus. Memangnya selama beberapa hari ini nenek kemana? Kak, kayaknya ada suara orang mendekat. Gandhi menghentikan langkah dan mencengkeram tanganku. Baru saja kami hendak berbalik, tiba-tiba seseorang seperti menepuk pundakku. Perlahan aku menoleh ke arah Gandhi. Tangan kanannya sedang memegang ransel dan tangan kiri mencengkeram lengan kananku. Terus, tangan siapa barusan?
Setengah menahan debaran dalam dada dan keringat yang mengucur deras, aku memutar tubuh dan Bagas, kenapa main di sini? Nanti hilang loh. Suara serak dan parau keluar dari bibir pucat Bicumi. Aku tertegun, wajah Bicumi tampak sangat berbeda. Matanya kosong dan lurus, seolah tidak melihat ke arahku ataupun Gandhi. Belum sempat aku menjawab, Bicumi kembali berbicara. Ayo pulang, Bibi sudah masakin sesuatu yang enak. Bicumi memutar tubuhnya dan berjalan. Langkahnya terasa cepat yang membuat kami terengah mengikutinya. Kak, cepat banget jalannya Bibi, keluh Gandhi yang nampak kesusahan mengikuti Bicumi. Bicumi kok aneh ya kak, bisiknya. Hus, udah, jangan banyak protes, kita main terlalu jauh, mungkin Bicumi marah. Jawabku benar-benar acuh. Benar saja, tiba di rumah semua orang menatap marah. Aku dan Gandhi menelan ludah susah payah dengan takut. Dari mana saja kalian? Baru datang sudah buat riwah, ngomel mama saat kami duduk di meja makan. Kami nyariin nenek mah, lirik Gandhi. Nenek ada kok tadi di kamar, saut mama. Sudah nikmati makan siang kalian dulu, jangan berlaku aneh-aneh jika tidak ingin ada hal buruk menimpa kalian. Suara nenek menggema, terdengar mengerikan dan membuat bulu kuduk seketika meremang. Nenek kembali menikmati makanannya, tanpa banyak bicara tentunya. Sangat berbeda dengan sosok nenek yang biasa, sama seperti Bicumi, ya yang juga aneh. Tidak seperti di rumah nenek yang penuh dengan suasana ceria dan mengobrol akrab. Di rumah ini semua terasa canggung dan penuh misteri. Selesai makan, Bicumi menunjukkan satu persatu kamar yang akan kami tempatkan. Aku dan Gandhi mendapat kamar paling ujung. Saat memasuki kamar, hawa lembab begitu menyergap. Aroma yang sulit diartikan terasa pengap dan menyesakan dada. Beruntung toilet di dalam kamar. Kulihat Gandhi yang kelelahan langsung berbaring, sepertinya ia sangat kelelahan. Sedangkan aku yang sedari tadi kegerahan, memilih mandi dan sedikit bergidik saat melihat kamar mandi yang dipenuhi oleh lumut. Baru saja akan mengguyurkan air, sesuatu seperti jatuh di atas punggung dan benda itu menggeliat. Saat aku meraihnya, ternyata cacing berukuran besar, kelingking orang dewasa, jumbo dan raksasa. Wah, Gandhi! Aku memakai histeris tanpa sadar keluar dari kamar mandi tanpa memakai selembar kain pun. Oh, apa? Gandhi melotot ke arahku. Tidak lama ia terkikik dan menunjuk ke arah bawah perutku. Aku yang masih syok dengan debaran jantung yang tidak menentu itu, serta nafas yang memburu mengikuti arah telunjuk Gandhi dan menatap bawah perut. Astaga, begiku saat menyadari tubuh polos tanpa penutup. Seketika aku menutupnya dengan kedua tangan dan mencari penutup. Untung aku juga punya. Nggak kebayang kalau Kak Ajeng yang lihat, pasti langsung ngacir dia. Bocah itu terkekeh meledekku. Ah, asam kamu, magiku. Aku lalu duduk di pinggir ranjang, mengelus dadaku dan menghirup udara sebanyak-banyaknya hingga paru-paru terasa penuh, lalu kemudian mengebuskan dengan perlahan. Kenapa kak? Kok ketakutan? Tanya Gandhi saat melihatku mulai tenang. Kan, di kamar mandi ada makhluk mengerikan. Cacing gede banget, ucapku dengan bibir bergetar. Gandhi melongo beberapa saat. Tidak lama ia beranjak dan meletakkan ponsel yang sejak tadi ada di tangannya. Yuk kak, lihat, aku penasaran, ajaknya. Enggak ah, ogah, geli dan ngeri, tolakku. Namun Gandhi memaksa. Aku pun terpaksa mengikutinya dari belakang. Ia terlihat cukup waspada. Di ambang pintu kamar itu, yaitu pintu kamar mandi, ia berhenti. Ku dengar suaranya melantunkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yuk, masuk kak. Gandhi menarik tanganku dan kami masuk bersama. Kamar mandi ukuran 2 kali 2 meter itu terlihat lengkap. Tidak ada sesuatu pun yang mencurigakan. Mataku mengedar, begitu juga Gandhi. Tidak ada apa-apa. Semua baik-baik saja. Merasa tidak ada yang janggal, aku dan Gandhi akhirnya keluar.
Mungkin kakak tadi cuma halusinasi, tukas Kandi sambil menepuk bahuku. Bocah 10 tahun ini memang terkadang kelakuannya lebih dewasa daripada aku, kakaknya. Apa iya tadi aku cuma halusinasi, tapi semuanya seperti nyata. Lain kali masuk kamar mandi itu baca doa ya. Soalnya kamar mandi tempat berdiam jin dan setan. Aku tercekat mendengar ucapan Kandi, menelan air liur yang susah payah. Benar kata Kandi, seharusnya aku masuk kamar mandi dengan baca doa. Apa aku terkena sihir atau dikerjain iblis? Mengingat rumah ini penuh dengan misteri. Dah mandi sana, jangan lupa baca doa kak. Apa jangan-jangan kakak tidak hafal doa masuk kamar mandi? Kandi kemudian menyungkingkan senyum semiriknya. Matanya memicing seolah menyelidik. Kali ini aku terdiam. Ya, lupa bacaan masuk kamar mandi. Aku hanya mengangguk malu-malu. Ini bisanya cuma nyuruh doang. Dianya sendiri nggak ngelakuin. Sambil ngomel, Kandi melangkah menuju meja dan meraih tas ranselnya. Ia kemudian merobek kertas dan juga menuliskan sesuatu di sana. Ia kemudian melangkah ke arahku dan menyerahkan secari kertas. Nih, dihafalin, biar nggak diganggu jin, seluruhnya. Sembari mengucapkan terima kasih, aku melangkah ke kamar mandi, berhenti sejenak tepat di depan pintu kamar mandi dan membaca doa yang ada di kertas. Sebelum masuk, aku menaruh kertas di atas tempat tidur. Benar saja, mandi tanpa hambatan. Tidak ada sedikit pun keanehan. Aku menghela nafas lega. Dan kemudian mungkin tadi memang hanya halusinasi saja, karena sejak datang pikiranku sudah tidak karuan. Mama. Suara Kak Ajeng terdengar nyaring dari kamar sebelah. Aku dan Kandi yang lagi mabar Mobile Legends langsung tersentak dan berlarian ke kamar Kak Ajeng. Saat kami tiba, pintu sudah terbuka lebar, suara obrolan terdengar dari dalam. Apa sih kak? Mama lagi nyuci, teriak-teriak. Dengan raut wajah khawatir, Mama membelai rambut Kak Ajeng yang legam pada kala itu. Kak Ajeng tampak sangat ketakutan. Ia menunjuk ke arah kamar mandi. Dapat kulihat tangannya bergetar. Ada banyak rambut berwarna putih di lantai kamar mandi, beserta belatung yang mengapung di atas air bak mandi. Dengan mata tertutup, Kak Ajeng menjelaskan apa yang ia lihat barusan. Raut wajah Mama berubah, sulit diartikan, antara marah, sedih, dan juga heran. Mama bangkit sementara aku dan Kandi mengikuti dari belakang, melangkah pelan dengan degup jantung yang bertalu-talu tidak karuan. Bertepatan dengan tangan Mama yang menyentuh gagang pintu, sebuah suara serak dan parau seketika membuat kami semua terpaku dan hampir pingsan di tempat. Kaget tentunya. Tak apa-apa, di kamar mandi itu cuma pikiran buruk anakmu saja. Mama langsung membalikkan tubuhnya dan menatap nanar ke arah nenek yang tiba-tiba berdiri di abang pintu. Wajah nenek tampak datar tanpa ekspresi. Selesai berucap, nenek berlalu saja. Kali ini terdengar bunyi tongkat yang beradu dengan lantai. Mama menghela nafas kasar. Nenek kok aneh ya, desisnya. Aku dan Kandi saling melempar tatapan seolah mengiyakan ucapan Mama. Sedang Kak Ajeng memilih pindah ke atas ranjang dan menutup wajahnya dengan bantal. Mama kembali memutar tubuhnya, beberapa kali menghirup udara dan mengembuskan dengan perlahan, dan klak. Mama menekan gagang pintu dan derit terdengar. Dengan perasaan was-was, aku pun mengikuti langkah Mama masuk ke dalam. Kemudian lampu kamar mandi dihidupkan dan kami semua terhenyak. Kamar mandi itu bersih, tidak ada rambut ataupun belatung. Kami semua menghela nafas lega. Mama keluar kamar mandi dan mendekat ke arah kakak. Tidak ada apapun di kamar mandi. Coba cek lagi sana. Mama dengan lembut membelai rambut Kak Ajeng. Gak mungkin mah, Ajeng yakin tadi ngelihat rambut banyak sekali mah. Warnanya putih rambutnya. Belatung juga berenang banyak. Pokoknya geli lah. Setengah menangis Kak Ajeng menarik baju Mama. Coba kamu lihat lagi.
Mama temenin. Mama menarik tangan kakak. Masih dengan ketakutan, kakak beranjak dari ranjang. Matanya melebar saat mama membuka pintu kamar mandi. Nggak mungkin, masa tadi cuma halusinasi? Yakin tadi itu nyata, mah? Cerocos kakak seolah tidak percaya apa yang ia lihat. Bener, mah. Tadi juga Bagas lihat cacing gede banget, nempel lagi. Tapi begitu keluar, masuk lagi ke kamar mandi, nggak ada apa-apa. Aneh kan, mah? Timbalku. Hari ini mama yang masak. Picumi tugasnya cuma ngurusin nenek. Kami semua mengangguk. Hari sudah beranjak sore, kami semua sudah siap di meja makan. Cuma mama yang sedari tadi memanggil nenek di kamarnya, tapi tidak ada sahutan. Kamar nenek dikunci, tidak ada sahutan dari dalam. Picumi pun tidak tampak. Apa nenek baik-baik saja ya? Keluh mama saat datang mendekat. Sebelum sempat kami menjawab, bunyi deru kendaraan terdengar di halaman rumah. Mama seketika berlari keluar demi melihat siapa yang datang. Kami kemudian masih asik menyantap makanan kami. Seketika kami menghentikan makan saat mendengar suara teriakan mama. Ibu. Kami langsung berlarian ke arah mama, menatap mama yang terpaku di ambang pintu. Kami kemudian berebutan ingin melihat siapa yang datang, hingga membuat mama tercengang dan tidak mampu berkata-kata. Sama seperti mama, serentak mata kami melebar dan hendak terlontar keluar, mendapati sosok yang tersenyum lebar dengan bawaan di tangannya. Nenek. Gani lalu menarik tanganku. Kak, kalau itu nenek, terus siapa yang barusan bicara di kamar, Kak? Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Karena cerita ini tentunya bersambung ke part yang selanjutnya. Jadi untuk kalian semua yang penasaran pada cerita kali ini, tentu saja kalian harus stay tune di channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini ya teman-teman. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Bagaimana? Cerita dari Mbak Ratna Dewi Lestari benar-benar sangat seru ya teman-teman. Yang dulu ada gulai daging buatan ibu yang ceritanya sudah kalian tonton kan sendiri bagaimana ceritanya. Dan itu sangat bagus. Dan sekarang yang berjudul Rumah Nenek, dan mungkin menurut saya akan bagus juga. Jadi tetap nantikan terus ya teman-teman. Terima kasih dan sampai berjumpa di video yang selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.